Dari dulu provokasinya umat Islam terus yang dijadikan bantalan malu. Jik udah tua sih, jangan arogan, ini Indonesia Jik, bulan puasa lagi. Nggak ada tah sesuatu itu yang bisa dimusyawarahkan, bicara baik-baik, selalu perang dan perang dan perang. Kenapa? Lu nggak suka ke Gus Muad, pleren Jik? Ya, karena lu kira tuh Gus Muad itu ngemonyet-monyetin guru tua itu. Tabayun dulu Jik, tuh lihat tuh klarifikasi Gus Muad apa dulu. Jangan langsung ngamuk-ngamuk marah-marah doyan amat tuh Jik. Ampun, malu gua dengernya juga. Kita ini udah pada tua. Gua udah tua, lu udah tua, malu dengernya juga. Udah tua bukan makin bijaksana, makin lembut nih, makin ngegas terus Jik. Nggak tanggung-tanggung lagi ngajakin orang untuk perang. Umat Islam dibawa terus melulu mah bawa umat Islam. Emang umat Islam itu siapanya lu Jik? Pede amat tuh di Indonesia, sepertinya umat Islam ada di tangan lu semua. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau memang upanya Gus Muad itu ngomong ngemonyet-monyetin guru tua umpamanya, tapi kan bukan begitu sebetulnya klarifikasi Gus Muad. Lu tersinggung, ya. Gua mau nanya ya sama lu, Jik. Lu pernah nggak ngomong-ngomong nyebut-nyebut Gus Dur itu buta mata buta hati? Pernah nggak lu dulu nyebut Gus Dur itu antek Yahudi? Ada nggak tuh oknum Kabib itu yang ngebilang nyebut-nyebut Kiai Haji Maruf Amin ulama Banten wakil presiden itu dengan babi? Ada nggak tuh si Bahar nyebut-nyebut ulama yang dekat dengan pemerintah itu dengan kerak-kerak bersoban? Ada nggak? Ke siapa itu? Hah? Jangan nanya lo yang bisa marah. Mestinya lo juga tahu diri. Lo pernah ngomong apa cocotmu dan si Badan yang lainnya ke ulama-ulama tuh? Hah? Mereka biasa-biasa aja, nggak ngomong-ngomong nantang perang, golok, segala rupa. Ngebacot mulu lo. Dari dulu gue dengernya lo golok, siapin golok. Tapi lo nggak pernah mau turun. Lo kan tahu rumahnya Gus Muad. Kalau lo jangan datangi dong ke sana sendiri. Jangan bawa umat yang tidak bersalah, apalagi bulan puasa. Aduh, imam apa nih? Imam provokator, imam adu domba. Katanya lu memimpin front persaudaraan Islam. Kalau front persaudaraan Islam pantas sesama Islam suruh perang, apalagi di bulan puasa, setelahnya Idul Fitri harusnya saling maaf-maafkan. Ampun, dalah, ampun nih. Gimana sih pemikirannya? Terus lagian emang lu kira ini pribumi Nusantara ini takut sama lu nih? Masya Allah, Jik. Aduh, mendingan lu pikirin tuh kenapa lu terjadi dulu kasus dugaan chat mesum Firza Hussein. Itu pikirin yang belum selesai. Ya, pikirin deh itu. Gak malu tah? Udah ya? Aing ngarankeun kan dia Jik. Enggak seureun dia di Indonesia. Terus ulah provokasi umat Islam bae. Mending satukan umat Islam. Yang bersalah maafkan, ajak musyawarah, nggak kolot dia. Ulang rasa dia jago, Rizik. Lo bakengan wani karena dia. Namun terjadi perang, umpamanya terjadi, maaf, aing pangheulana ngudag dia, Jik. Jujur baik. Di Indonesia, biarkan Indonesia damai, biarkan Islam damai. Biarkan. Dahulukan saling memaafkan. Dahulukan saling musyawarah, saling tabayun. Untuk umat Islam, dibentuk-bentukan terus dia umat Islam. Jadi riat aing ngadengin lagi. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Moga Allah ngampura dosa dia, Jik. Dia. Bulan puasa, beri contoh yang baik pada umat Islam di Indonesia ini. Bertahan, bersabar. Nggak bisa tabacot lo nih. Bertahan dulu nanti setelahnya bulan puasa baru ngomong. Kalaupun mau arogan. Malu tuh sama usia lo. Apalagi lu katanya digelar imam. Lagian gue juga nggak pernah ngaku imam. Siapa yang lo imam? Kan gue diajak. Tersetik deh pribumi Nusantara, sieun karena dia. Pengen gue dia tanya. Saya sarankan hati-hati di Indonesia, jangan arogan. Kalau lu pengen disebut cucu Nabi, jangan ngamuk-ngamuk. Ngotot tamat sih pengen disebut cucu Nabi. Orang mengajukan pahlawan untuk guru tua. Ya wajar juga ada orang yang ngonok, kenapa harus ngamuk-ngamuk? Ya, ada orang ngomong monyet umpamanya, dituduhnya sebut pahlawan enggak. Tapi lu sendiri kan ngata-ngatain ulama Nusantara pribumi. Di mana? Gus Dur itu siapa? Disebutnya buta mata, buta hati, antek Yahudi.
Yang paling menyakiti hati saya, ya, diantaranya Kiai Haji Ma'ruf Amin, ulama Banten, wakil presiden, dikata-katain babi dan sebagainya. Berapa oknum kabib tuh? Tahu diri dong, jangan pengen menang sendiri terus loh. Dia memarah bisa, tapi karena golongan dia seorang, tadi bisa marah. Si Bahar tuh dia carikan, Rizik. Ya, mana nih? Camkan. Sejengkal pun insya Allah pribumi Nusantara tidak akan pernah takut pada kamu, Rizik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata. Bikin ricuh kau di Indonesia, maka kami tidak akan pernah diam. Mun bisa mending saling hampura, saling maafkan bulan puasa. Ya. Aing mas nulungan ogah riributan, sieun, aing sieun, perang tuani aing sieun. Mung ribut isin geus kolot. Tapi lah mun ditincek-tincek teh mah, diudag dia ku anjing kira we. Mun memang bener perang mah. Nah, ini perihal si Habib Rizik ya, si Rizik Syihab yang apa, imam besar bajingan. Nanti kan imam besar FPI, FPI itu kata Gus Dur kan organisasi bajingan. Jadi imam besar bajingan. Ya saya setuju dengan Kiai Nur Yahya, jangan marah-marah sih, kamu udah tua itu, jembut majalah putih itu. Ya, marah-marah nanti serangan jantung apa stroke. Ya dah. Biasanya orang cebol kayak kamu itu ya mudah kena stroke soalnya kalau teriak-teriak gitu. Aku aja sekarang juga nggak usah teriak-teriak apalagi puasa ya. Kamu bilang apa, ormas monyet didukung jenderal monyet dan lain-lain yang kamu tantang-tantang itu, yang kamu maksudkan pribumi kan. Satu, kamu udah tua, ngaku dokter, meskipun disertasimu nggak jelas ya. Ngaku dokter tapi ya kelasmu ternyata ya cuma pemalsu ya, makanya pantas nasabmu itu palsu. Dan apa, plagiat aja. Kata monyet ini kan baru-baru ini viral setelah saya mengucapkan kata monyet, dan kamu nggak kreatif sama sekali, Zik. Malah sekarang kan sama netizen kamu dibilang imam monyet itu. Walah Zik, udah tua kayak gitu. Dan bisanya cuma nantang aja dulu, nantang aja. Itu nggak usah ngajak perang, nggak usah apa-apa. Kamu ditantang TIC itu berkali-kali. Ya juga sama si Bahar menantang perang, nantang apa, tes DNA aja, nggak jelas, kamu nggak berani. Jadi untuk Rizik dan untuk Bahar kan ngancem-ngancem saya juga. Katanya aku cuma sekilas-sekilas. Soalnya saya nonton wajah Bahar dan wajah Rizik itu jujur aja, lebih dari setengah menit itu saya nggak sanggup. Kenapa? Ayo saya melihat neraka ya, masalah dua orang itu wajah penghuni neraka. Kenapa saya bilang gitu? Lah nipu umatnya Rasulullah. Ngaku keturunan Nabi, ya, terus sekarang sudah terbukti bukan keturunan Nabi, masih ngaku-ngaku keturunan Nabi, ya kan, neraka. Ngaku keturunan Nabi, ngerusak agama Islam, ngerusak citra Rasulullah, ngerusak Pancasila, ngerusak Bhinneka Tunggal Ika, mengajari pribumi yang berbudi luhur dengan perilaku yang barbar jahiliyah, ya. Dulu kan nggak ada caci maki macam-macam di Indonesia. Setelah ada itu kan, setelah ada Rizik Syihab. Jadi kalau netizen Indonesia itu terkenal tukang caci maki, lah itu atas jasanya si Congor Rizik Syihab. Karena dulu nggak kayak begini, sejak Rizik Syihab itu terkenal. Ya saya jujur aja dulu juga mengidolakan muhibinnya si Habib Bahar sama Rizik ya, karena saya anggap turunan Nabi, sekarang ternyata batal. DNA Nabi kemana? Saya masih ingat tuh kata si Rizik itu. DNA Nabi kemana, DNA antum kemana. DNA Nabi itu C1, DNA antum itu gatel G, Rizik sama kamu Bahar. Tes DNA aja nggak berani kok. Ayo kita perangi, siap tempur, siap. Alah, sejak dulu kamu nantang aja. Cebol nantang jadi. Kalau disingkat itu boltang, cebol tukang nantang. Melaporkan polisi kalau enggak. Saya kemarin saya klarifikasi kata monyet itu ini langsung apa, keder macam-macam. Enggak keder. Laporkan aja. Enggak lah, laporkan. Ya. Sama si Bahar itu ya, banyak bacot aja. Ini ditantang TIJ juga si Bahar itu. Ini ditantang anak
teman-teman Banyumas nantang duel. Kalau saya nggak nantang, males. Tuh, ya. Saran saya ini, nasihat saya untuk Habib Sopo Mahlali jenenge, Habib Monyet, kok Habib Monyet, Habib Rijek sama Habib Bahar. Udahlah, sekarang kalian berdua, kalau kalian mau nasibnya berubah menjadi bahagia fit dunia wal akhirah, nasihat saya, kalau kalian ingin hidup bahagia fit dunia wal akhirah, tidak masuk neraka dunia maupun neraka akhirat, satu, ngaku di depan publik bahwa antum berdua dari secara garis paternal terbukti bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah? Itu. Yang kedua, kalian yang korban halusinasi leluhur kalian yang ngaku keturunan Nabi, yaitu kalian deklarasikan bahwa itu keliru ternyata menurut ilmu pengetahuan. Yang kedua, kalian kan juga korban doktrinasi leluhur kalian, Habib Pahlawi dari Yaman, yang penuh dengan khurafat dan kesesatan itu, ya. Ya, kalian mengaku di depan publik sebagai korban itu dan berjanji untuk berhenti meyakini dogma doktrin leluhur kalian yang sesat itu di depan publik, ya, dan bertobat pada Allah. Yang ketiga, minta maaf kepada bangsa Indonesia dan umat Islam karena telah merusak citra baik Rasulullah, telah merusak ajaran Rasulullah, telah menyesatkan umat. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, kalian berjanji untuk tidak melanjutkan 3 hal tersebut di atas. Tuh. Nah, itu, dan begitu itu kalian bisa masuk surga, ya. Di dunia wal akhirah surga. Tidak masuk neraka. Halo, sini. Bapak lagi ngevlog ini. Sebentar ya. Jadi itu, bentar ya. Apa? Kalau untuk yang lain-lain ya apa ya? Ya gitu aja lah. Habib Bar, Habib Semi, Habib apa angel banget mau. Imam bajingan itu. Rizek, wah jen. Ya, siang-siang Ramadan. Loadingnya. Tuh. Ya. Kalau enggak nanti badai. Dan ya sekarang enggak saatnya lagi siap perang, siap nanti diparodikan sama TIJ. Jadi aku juga nggak usah jawab. Ini kan mungkin teman-teman berharap Gus Wan kembali ke jati dirinya, yaitu ngomong-ngomong, teriak-teriak. Wah, itu acting itu. Ya, saya pribadinya lembut. Tanya teman-teman yang semua yang pernah kesini. Atau mungkin saya nggak teriak-teriak karena ini Ramadan siang, ya teriak-teriak nanti lapar. Itu ya. Ini badai segera tiba, Zik sama Bahar. Nah, sebelum itu datang murka Allah sebelum menimpa kalian dan klan kalian semua. Nggak ada yang bisa melindungi dari murka Allah. Sekali lagi saya sarankan kalian bertobat dengan 4 langkah tadi. Sampaikan ke Rijek. Ini Rijek kan nggak berani nonton video saya soalnya. Si Bahar juga nggak pernah berani nonton video saya. Juga nggak berani nonton videonya TJ. Karena sakit hati. Takut kalau mendapat kebenaran. Nah ini si Muhibinnya itu. Oh ya, satu hal terakhir ya. Pesan untuk Pak TNI Polri, kayaknya orang seperti Rijek, seperti Bahar itu ya. Bahar itu berubah ya sekarang. Biasanya kan teriak-teriak. Sekarang agak lembut lah. Ya mungkin karena ganti kelamin apa ya? Jangan-jangan ada alat kelaminnya diganti alat kelamin perempuan dan menstruasi. Sekarang kok nggak garang nggak kamu Bahar? Nggak, udah jadi penakut apa kamu? Udah merasa kalah apa kok nggak berani teriak-teriak menghunus pedang segala macam? Kan kemarin kerjaanmu kan gitu dong. Atau kamu kemarin yang gitu-gitu tuh karena pakai obat apa gimana? Terus sekarang kehabisan obat apa gimana? Versi TIJ kan kamu pakai obat nyamuk apa obat apa. Itu ya. Terus kamu aneh juga ya si Bahar itu mau lapor polisi ya, kemarin katanya kamu kan bilang lapor polisi itu orang coklat,
polisi itu setan apa-apa loh. Sekarang kok kamu lapor apa nggak diketahuin bapak-bapak polisi, nanti kamu nggak lapor polisi. Kok jadi cengeng cemen. Nggak. Udah merasa mau mampus apa gimana kamu, Har? Kelanmu udah runtuh apa gimana, Har? Dan untuk Muhyiddin pribumi, ya, Muhyiddin Habib yang pribumi, tolong sadar gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Minta maaf, minta ampun, minta ridho kalau keliru, kalau salah, kalau tidak berkenan kepada siapapun, termasuk kepada Al-Habib Rizik dan Al-Habib Bahar. Ini maksud saya baik, bernasihat ad-dinu an-nasihah, ya, agama itu kan nasihat. Ya. Yang ngomong Dato aneh apa? Dato ente, ya, Rasulullah itu bukan Dato ente, Beb. Dato ente itu ya. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Selamat siang.